warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada. Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu. Di video belakang saya ini ada Honda Beat Street versi terbaru dan Beat Deluxe versi lama. Sama-sama menggunakan kunci kotak model keris. Juga kalau yang Beat Street terbaru ini sudah dilengkapi dengan outlet power charger, sedangkan Beat Deluxe juga dilengkapi outlet power charger. Untuk harganya Honda Beat Street yang terbaru itu Rp20.210.000, sedangkan Beat Deluxe yang versi lama itu dibanderol dengan harga Rp20.670.000 OTR Jawa Tengah, meliputi area Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim. Honda Beat Street dan Honda Beat Deluxe yang versi lama menggunakan kunci kontak model keris, sama-sama menggunakan kunci kontak model keris ya. Jadi untuk yang versi terbaru Honda Beat Deluxe itu menggunakan smart keyless. Juga ada dua ya, ada dua tipe yang menggunakan smart keyless dan kunci kontak. Kita simak videonya. Honda Beat Street terbaru, untuk varian warnanya itu ada dua ya. Yang terbaru varian warna ada dua, yaitu warna coklat dop dan warna hitam dop. Untuk versi yang lama varian warnanya ada warna hijau dop, warna hitam dop, warna biru dop, juga warna silver, ya, warna kelihatan seperti warna coklat. Untuk tampilan yang Beat Deluxe yang versi lama ini di kepalanya ya, di kepalanya seperti ini modelnya. Terus untuk di Honda Beat beda, jadi beda. Untuk di dasinya ini, nah ini yang kemarin saya jelaskan ya, seperti ini modelnya, seperti ini. Jadi warna hitam kulit jeruk kasar, sedangkan yang tipe Beat Deluxe yang versi lama ini dasinya seperti ini, ada garis seperti ini. Untuk Beat Street yang versi lama juga sama seperti ini, bentuknya sama seperti ini. Untuk di dasinya seperti ini. Untuk lampu sen kanan kiri masih menggunakan lampu bolam, sedangkan yang versi terbaru sama menggunakan lampu bolam. Untuk bodi dari atas sampai ke bawah ini ada perubahan seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Sedangkan yang Beat Deluxe masih sama, maksudnya yang versi lama ini bentuknya seperti ini. Kalau yang versi terbaru, yang Beat Deluxe terbaru mirip seperti ini, bentuknya seperti ini, ada cowakan seperti ini ya, seperti anak panah ya. Kalau dilihat dari atas seperti ikan hiu. Nah, ini seperti ini ya. Kalau ini seperti ikan lele. Nah, terus untuk lampu headlampnya di bawah ya, lampu headlampnya ini agak seperti ini ya. Lekukannya seperti ini untuk lampu headlampnya. Juga di bawahnya ini ada agak maju sedikit ya, seperti ini. Terus ini ada runcingnya seperti ini. Kalau yang versi terbaru, nah ini lampu headlampnya agak maju. Nah, terus di bawahnya ini tidak ada runcingnya, jadi datar seperti ini. Ini agak ke dalam, bodinya agak ke dalam. Oke, yang lama ini seperti ini, agak maju ya, seperti ini. Nah, ini sama-sama warna drop ya. Terus untuk di fender depan ini warna hijau. Kalau yang Beat Deluxe menyesuaikan corak warna ya. Kalau warna hijau dari atas sampai ke bawah itu warnanya hijau drop.
Sedangkan yang Beat Street dari atas warna coklat drop, untuk divandernya ini warna hitam drop. Ini mungkin ini menyesuaikan sama dasinya ya, ini biar kelihatan. Nah, warnanya hitam kombinasi ya. Ini. Terus untuk di kaki-kakinya, di suspensi depan ini menggunakan suspensi tabung ya. Ini pakai ban tubeless merek Federal, ukurannya 80/90, diameter ring 14. Sedangkan yang Beat Street ini paling beda sendiri di bannya. Jadi pakai ban ukuran 190, diameter ring 12. Jadi pakai ring 12, sedangkan yang Beat Deluxe itu pakai ring 14. Kalau yang versi terbaru sama, pakai ring 14. Ukuran bannya juga sama untuk yang Beat Deluxe yang versi terbaru. Terus untuk sistem pengeremannya menggunakan rem cakram ya, model disc bulat seperti ini ya. Untuk kalipernya merek Nissin warna hitam, piston tunggal. Untuk pelek racingnya warna hitam. Sedangkan yang Beat Street ini pelek racingnya warna coklat. Untuk yang versi lama warna hitam. Nah, untuk sistem pengeremannya pakai rem cakram ya, model disc dengan kaliper merek Nissin, piston tunggal warna hitam ya. Jadi kelihatan agak besaran yang Honda Beat Deluxe ya. Kalau yang Honda Beat Street agak kecil tapi berisi. Kalau yang Beat Deluxe agak agak lebih gede tapi ramping. Untuk di speedometernya ini sama ya, di stangnya sama, menggunakan semi digital seperti ini. Kalau untuk yang versi terbaru itu, yang Beat Deluxe terbaru, ada perubahan sedikit di bodinya, di covernya ini. Jadi tidak ada garis-garis seperti ini, jadi langsung lurus ya, seperti ini. Untuk di hand gripnya masih sama, untuk yang versi lama ataupun versi baru masih sama. Terus ini di sini ada tombol lampu jauh dekat, klakson juga sen kanan kiri. Sedangkan yang di stang sebelah kanan ini ada tombol idling stop, juga tombol starter. Kalau yang versi terbaru itu ada dua tipe ya, jadi menggunakan smart keyless dan tipe kunci kontak seperti ini. Kalau yang di street ini, yang versi terbaru tetap masih menggunakan kunci kontak model keris seperti ini. Terus ada tambahan outlet power charger. Kalau yang versi lama tidak ada outlet power charger. Nah, seperti ini. Nah, terus untuk cara mengecas handphone yang baik dan benar itu posisinya mesin harus hidup ya. Biar apa? Biar akinya untuk jangka panjangnya itu akinya awet. Jadi biar baterai handphone mengisi, baterai aki juga mengisi. Kalau cuman di on kan seperti ini ya, ini nyala, cuman posisinya tidak ada tidak dinyalakan mesinnya. Nah, ini bisa mengisi baterai handphonenya, tapi lama kelamaan akhirnya bisa tekor atau ngedrop. Nah, terus untuk di speedometernya ini ada perubahan sedikit ya. Kalau yang versi lama tidak ada indikator aki ya. Kalau yang versi terbaru ini tadi ada indikator aki ya. Ini. Jadi kalau aki biasanya kalau aki nyala warna merah itu mengakibatkan aki tekor. Biasanya kalau dinyalakan di sini indikator akinya nyala warna merah. Kalau tadi ini kan cuma dinyalakan, ini berarti aki masih normal. Kalau tidak normal itu biasanya kalau nyala tadi kan nyala terus ini mati, ini normal. Kalau dinyalakan merah kok masih nyala terus berarti akinya tekor. Kita lanjut untuk di dashboard sebelah kiri.
Ini tempat untuk menaruh air minum ya, lumayan dalam. Kalau yang versi lama itu, yang Beat Street ya, versi lama untuk konsol sebelah kiri itu agak kecilan. Kalau ini lebih besar. Jadi lumayan ya untuk menaruh tempat air minum, menaruh barang-barang yang ringan bisa ditaruh di sini. Untuk sistem pengaitnya di tengah ini masih sama, tidak ada perubahan sama sekali. Cuman di sini ya, di tengah-tengah ini ada perubahan sedikit. Nah, untuk yang versi lama Beatelak juga sama ya. Nih, ada outlet power charger. Kalau yang terbaru juga sama, ada outlet power charger. Nah, kirain untuk yang versi terbaru itu menggunakan apa lubang USB ya. Ini masih versi yang lama. Ini harus ditambahi adaptor ya, adaptor buat ngecas handphone. Soalnya ini modelnya bulat seperti ini. Sama, sama yang Beat juga harus ditambahin dengan adaptor. Nah, untuk konsol sebelah kiri yang versi lama seperti ini. Untuk yang versi terbaru lebih lebaran sedikit ya. Nah, ini seperti ini. Jadi di Honda Beatelak yang terbaru ya seperti ini. Outlet konsol apa? Konsol sebelah kirinya lumayan dalam. Kalau yang versi lama ini agak bentuknya ini tidak lebar ya. Sistem ini cara membedakannya ini kan tadi saya jelaskan. Ini agak kotak lebih ramping ya, sedangkan yang untuk pengaitnya ini lama apa agak lebih besarannya, lebih melengkung ini. Terus untuk di step floornya ini masih sama ya, masih sama tempat akinya ada di sini. Ini juga sama ini. Nah, terus untuk di joknya warna hitam. Nah, ini bintik-bintik seperti ini. Jadi agak ramping yang Beatelak versi lama ya. Kalau yang terbaru itu agak lebih besaran untuk joknya. Ini seperti ini. Nah, terus untuk di begelnya, untuk yang versi lama, ini menggunakan karet ya, warna hitam. Sedangkan yang terbaru, ini begelnya berbahan plastik, agak keras. Kalau ini empuk, seperti ini ya. Kita lihat di bagasi joknya. Nah, ini bagasi joknya. Ukurannya masih sama untuk yang versi terbaru dan versi lama. Nah, ini sama. Terus untuk ukuran tangki bahan bakarnya 4,2 liter sama, yang Beatelak juga sama. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Untuk tambahannya ada tempat plat nomor, outlet, apa, toolkit, obeng kunci obeng main plus dan kunci busi. Sedangkan yang Beatelak masih tetap ada tambahan spion lampu ya seperti ini. Kita lanjut untuk di Honda Beatelak itu bodi kanan kirinya polos ya, tanpa tambahan stiker, cuma ada tulisan emblem 3D Beat warna chrome. Kalau yang warna hitam warna merah tulisan Beatnya. Untuk yang Beat Street yang ada perubahan, jadi tidak ada gambar kunci pas ya di sini. Nah, ini ya tidak ada. Jadi ini ada cowakan. Kalau yang versi lama lebih ramping, kalau ini lebih gambut. Ini seperti untuk di port stepnya warna chrome masih sama yang versi lama. Kalau udah Beat
Street yang versi lama. Kalau yang Beat Deluxe versi terbaru atau versi terlama, jadi yang versi lama ini pakai ini ya, ada lapisan karetnya. Kalau yang terbaru seperti ini. Untuk knalpotnya sama ya, seperti ini. Cover mufflernya juga sama. Untuk yang versi terbaru seperti ini knalpot. Lebih agak ramping sedikit, lebih kecilan sedikit ya. Kalau yang versi lama ini agak lebih lebaran sedikit untuk cover mufflernya. Terus ini untuk suspensi belakang ini single shock ya, warna hitam, masih sama. Untuk ukuran ban belakangnya ini 90/90, diameter 14, ban 12, merek Federal, balok racingnya warna hitam. Sistem pengereman rem belakang masih menggunakan rem cakram, sedangkan ini Beat Street 110/90, diameter yang 12, pakai ban 12, merek Federal juga. Terus ukuran apa untuk balok racingnya warna coklat. Sistem pengereman masih menggunakan rem tromol ya. Kalau yang Beat Deluxe juga menggunakan rem tromol, pakai single shock, ini sama ya. Nah, kita lanjut ya, sebelah kiri. Nah, ini di Honda Beat Street dan Beat Deluxe. Untuk rangkanya ini menggunakan rangka ESAP. Terus untuk standar samping itu otomatis mati untuk menghindari kecelakaan. Untuk tutup di Honda Beat Street ini menggunakan mesin injeksi ya, ESP, belum ESP Plus, masih sama ya. Tutup CVT-nya juga sama. Nah, jadi ada sedikit perubahan ya di Honda Beat Deluxe yang terbaru itu, yang tipe kunci kontak dan smart keyless. Kalau yang smart keyless otomatis tidak ada kickstarternya. Kalau yang kunci kontak yang Honda Beat Deluxe terbaru itu sama, tidak ada kickstarternya juga. Kalau yang versi lama ini masih ada. Ini kalau di Honda Beat Street yang versi terbaru ini tidak ada kickstarternya. Kalau yang versi lama ada kickstarternya. Ini perbedaannya di situ. Terus untuk di lampu belakang, untuk yang Beat Street maupun di Honda Beat Deluxe, di CPS ini ada perubahan. Jadi agak lebaran, sedangkan Beat Deluxe yang versi lama ataupun Beat Street yang versi lama ini agak moncong, ada lancip ya, lancip ke sini. Untuk lampu sen kanan kirinya sama, menggunakan lampu bolam. Ini sama, lampu belakang juga sama, menggunakan lampu bolam. Nah, terus untuk yang versi lama ini ada punuknya, ada lampu di tengah sini untuk menerangi tempat plat nomor ketika Anda berjalan di malam hari. Sedangkan yang Beat Street terbaru maupun Beat Deluxe ini tidak ada punuknya, jadi rata. Untuk lampu penerangannya ada di sini. Untuk mata kucingnya ini di sini. Kalau mata kucingnya yang versi lama di tengah sini, jadi naik ya mata kucingnya. Terus untuk di spakbor belakangnya ini rata, kalau itu ada punuknya. Jadi untuk mencegah kotoran-kotoran biar tidak naik ke atas ya, tidak mengenai si pembonceng ataupun si pengendara yang ada di depan. Nah, kesimpulannya untuk Anda yang ingin mencari Honda Beat Deluxe yang versi lama atau versi terbaru, untuk yang versi terbaru di dealer pusat ya, belum datang di dealer pos. Nanti kalau datang saya review buat Anda semuanya. Apa komentar Anda tentang Honda Beat Deluxe versi lama ataupun Beat CPS versi lama, juga Beat Street versi baru, Beat Street versi lama, Beat Deluxe versi terbaru? Nah, ini
tulis di kolom komentar. Tanya-tanya boleh, nanti bisa saya cantumkan nomor WA saya ada di kolom deskripsi ya. Oke, untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir, semoga videonya bermanfaat dan mencerahkan untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.